bagaimana teknik berzikir itu masuk ke thariqat. Mana perintahnya zikir, masuknya ke syariat. Jadi beda syariat sama thariqat apa? Syariat itu dalilnya, thariqat itu caranya. Mudah toh? Ada perintah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Ada yang lihat Nabi nggak? Ada yang lihat Nabi? Mimpi aja. Mimpi aja nggak jelas ya. Kalaupun mimpi bukan Nabi lagi sholat kan? Terus kalau kita disuruh sholat melihat Nabi, kita ini nggak ada yang lihat Nabi. Terus gimana caranya? Nah, kalau ada syariat, thariqat, cara ngamalin, ada lagi cara yang lain, namanya mazhab. Mazhab itu cara mengamalkan dalil yang zahir. Thariqat itu cara mengamalkan dalil yang tersirat. Jadi mazhab mengamalkan yang tersurat, thariqat mengamalkan yang Udah tahu perbedaannya? Oke. Terus gimana? Kata kawan, tidak boleh ikut mazhab. Ya, tidak usah ikut Syafi'i, langsung aja ke Nabi. Kalau Syafi'i berbeda dengan Nabi, kita ikut Nabi. Konyol nggak? Imam Syafi'i bisa beda sama Nabi. Terus ente gimana nasibnya? Kalau Imam Syafi'i yang jarak beliau dengan Nabi cuma 2 orang, bisa berbeda dengan Nabi, terus nasib antum apa? Yang jarak dengan Nabi 14 abad, 1400-an tahun. Mikir-mikir kalau mau ngomong ya. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi. Kalau sahabat berbeda dengan Nabi, kita ikut Nabi. Jadi dia adu-adu sahabat sama Nabi. Ini orang lebih berbahaya daripada Syiah, lebih berbahaya dari Khawarij, lebih berbahaya dari Mu'tazilah. Karena yang mengadu-adu sahabat dan Nabi itu kelompok Syiah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Khawarij. Kelompok Syiah bilang para sahabat pengkhianat, merampok, mencuri, mengambil pemerintahan yang Nabi wariskan kepada anaknya, mantunya, lalu diambil oleh mereka. Maka mereka benci ke Abu Bakar, ke Umar, Utsman. Saya nggak tahu Syiah yang di Bandung begitu apa enggak. Kali ada Syiah Al-Bandungi, dia masih cinta sama Abu Bakar, kan kita nggak tahu. Siapa tahu kan beda, namanya doang yang sama. Ya. Kalau sama, wah berarti dia bisa saudaraan sama kita. Tapi kalau mereka menghujat sahabat, ya saya hello aja ya. Gak bisa, kita gak bisa bersahabat. Ente aja gak bisa bersahabat sama sahabat Rasul, gimana bersahabat sama kita? Gitu ya. Ada orang ngomong begitu, bener gak? Kalau imam mazhab, Imam Syafi'i beda sama Nabi, kita ikut Nabi. Jadi dia pernah berpikir, bersuuzon ke imam. Kalau Nabi, imam ini berbeda sama Nabi. Imam ini buat ajaran baru. Jadi yang dia pikirkan mazhab itu agama buatan imam. Ini kesalahan besar ini. Ini logika yang nggak nyampe. Buat definisi tapi nggak nyampe. Dan saya sering ketemu dan udah sering contohkan, mereka ngomong nggak usah ikut Syafi'i, langsung aja ke Sahih Bukhari. Masih ingat? Masih ada nggak orang begitu? Masih ada. Padahal kita udah ngaji kemana-mana, kita ulang-ulang ini. Tanda dia kalau ngeritik kita nggak pernah dengerin video kita. Ya. Imam Bukhari murid dari muridnya Imam Syafi'i. Imam Bukhari ini juga riwayatin hadis, cuma tidak dikenal sebagai periwayat, dikenalnya sebagai imam mazhab. Imam Syafi'i, kebalik. Imam Syafi'i dikenal sebagai imam mazhab, padahal juga meriwayatkan hadis. Imam Bukhari berguru ke murid Imam Syafi'i, maka mazhabnya Bukhari itu sangat dekat ke mazhab Syafi'i.
Kalau Imam Subuki positif masukkan. Imam Bukhari mazhabnya Syafi'i. Udah positif belum masukkan. Karena pas kita presentasikan ajaran Imam Bukhari hampir dekat dengan mazhab Syafi'i. Lebih tua mana Imam Syafi'i, Imam Bukhari? Lebih dekat mana ke Nabi, Imam Bukhari atau Imam Syafi'i? Jadi kalau kita ikut salaf, lebih orisinal mana, ikut Syafi'i atau Bukhari? Tuh, itu namanya mazhab. Mazhab ini berkembang, tapi di samping kirinya ada thariqat juga berkembang. Dulu ada namanya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri punya murid namanya Habib Al-Ujaimi. Ada muridnya Daud At-Tai. Daud At-Tai punya murid Ma'ruf Al-Kharqi, Sarri Sabti. Lalu Imam Junaid Al-Baghdadi. Maka dulu disebut thariqat Junaidiyah. Apa nama thariqatnya? Junaidiyah. Tapi thariqatnya lebur, banyak cabangnya. Cabangnya ada thariqat Naqsyabandi, ada Qadiriyah, ada Khalwatiyah, ada Suhrawardiyah, ada macam-macam nama thariqat, pecahan daripada Imam Junaid. Dalam pecahan itu, kita ambil dua sampel, thariqat Naqsyabandiyah dan thariqat Qadiriyah. Nabi berbicara dalam syariatnya, afdalul dzikri la ilaha illallah. Dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada syurba, fi syurb, mau ya? Air al-maksum, ada nggak? Pakai bahasa Arab gak paham, Anda bilang Moya al-maksum. Maaf merepotkan ya. Gak usah pakai gelas, duduk gini aja. Duduk gini aja. Bismillah. Udah gak usah. Ayat ini syariat nih. Fa'lam annahu la ilaha illallah, surat Muhammad ayat 19. Ada dalil dari hadis, afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling nikmat, paling lezat, paling afdal, paling bermutu, paling jitu, itu adalah la ilaha illallah. Terus caranya gimana? Coba antum baca la ilaha illallah. Biasa aja kan? Coba baca la ilaha illallah. Ada yang tahu, ketahuan tuh kalau sudah berarti dia ngambil thariqat udah tuh. Tapi kalau la ilaha illallah, itu belum tuh. Saya tahu dari suara aja kita ngerti. Apalagi kadang-kadang kalau sudah dihentakkan ke dalam kolbu ini kan bercahaya, kalau disebut nama Allah itu terasa tuh cahayanya, gitu, dan memancar di wajah. Ada wajah keasikan. Karena afdhalu zikri, zikir paling enak, paling nikmat la ilaha illallah. Kalau orang Sunda, makanan paling enaknya apa? Karedo. Bener Pak? Tempe. Santri dia nih ya, Batagor apalagi. Ini yang ngomong orang Padang. Tadi orang Sunda yang ngomong. Kayaknya yang lebih sohor orang Sunda nih. Bener, karedok. Oke. Karedok kalau cara buatnya ditonton di YouTube, buat sendiri, beda gak dengan emak-emak kita yang dulu buat? Beda. Kenapa beda? Suka enak aja. Thariqatnya, tekniknya. Maka thariqah itu teknik. Beda warung, beda rasa, bener. Bahan sama. Bahannya apa aja? Kucing. Kalau saya makan karedok, saya nggak nanya. Yang penting enak, gitu. Teh, yang penting buatnya enak. Tipe-tipe murid begitu.